Banyak sekali orang yang menulis metode analisisnya pakai Mel Superman. Ini, tapi gimana ngelakoninya? Iya kan? Iya. Nggak jelas kan ngelakoninya kayak apa? Nah, tak tunjukkan cara ngelakoninya. Melakukannya itu seperti ini loh, Rek. Saman ikuti saya. Itu penelitian itu mudah. Secara teknis. Mudah. Tapi seringkali teknis saja Saman nggak ngerti. Nah, tak tunjukkan. Mudah, benar-benar mudah. Biasanya hapus, Bro. Oh, jangan. Kalau kamu pengen tabarukan, aku belum barokah. Mulai tak tegang lu. Ternyata tunjukkan caranya itu. Ya mudah. Ini rumusan masalah. Oke? 1, 2, 3. Oke? Tujuan ada di sini kan? Ya. Tujuan 1, 2, 3. Untuk mencapai tujuan itu sampean perlu mengkolek data. Ya? Oke? Kemudian menganalisisnya. Hanya dengan ini sampean bisa sampai ke sini. Nah, prakteknya seperti apa? Oke. Kolek data 1 dalam bentuk interview. Oke. Kalau kita mengkolek data dalam bentuk interview, maka data mentahnya dalam bentuk apa? Transkrip wawancara. Oke. Transkrip. Oke. Kalau sampean kolek data pakai dokumentasi, maka data mentahnya bentuknya apa? Dokumen. Terserah dalam bentuk apapun, pokoknya dokumen. Apa foto, apa tulisan, apa pokoknya di sini dokumen. Kalau jenengan menggunakan juga observasi, maka data mentahnya dalam bentuk apa? Yes. Observasi. Field note. Catatan lapangan, catatan observasi. Oke. Field notes. Oke. Kan? Coba jenengan bayangkan. Jenengan kemungkinan ketika proses itu jenengan itu akan banjir data kan? Banjir data. Terus gimana caranya? Gimana caranya? Reduksi. Ini banjir data. Akhirnya kan ada reduksi dan sebagainya. Prakteknya bagaimana? Nah, jangan tak tunjukkan. Interview ya, misalkan nih. Interview dulu. Ini transkrip. Ya? Transkrip, tulisan transkrip. Dikasih atas ya siapa narasumbernya, oke, kemudian ini wawancara tanggal berapa, kayak gitu aja. Pokoknya ini nggak ada ilmu khusus, sekalipun di buku-buku sampai diajarin ini dan sebagainya. Sebetulnya ini hanya untuk memudahkan sampean. Iki sebetulnya aku wawancara dengan siapa dan kapan. Oke. Nah, kemudian sampai ini aja kayak gini. Oke. Nah, transkrip ada di sini. Yang paling enak terserah sampean. Yang paling enak transkrip verbatim. Transkrip verbatim itu soal jawab. Gitu. Pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya jawabannya. Kayak gini. Nah, kan ini bisa berlebar-lebar tuh. Nggih kan? Nah, ketika sampean mentranskrip, apakah itu ditranskripkan orang yang sampean bayari? Pada akhirnya kan sampean harus membaca transkrip itu. Iya. Ya kan? Kalau aku nggak mau transkrip sendiri, aku harus berbagi rezeki pada orang lain. Siap. Capek transkrip itu capek. Ngapain? Itu tugasnya transkriper. Saya peneliti. Beneran. Nah,
Di bagian-bagian tertentu itu Saman sebetulnya udah bisa membuat catatan di sini. Gitu loh. Yang ini nanti akan menjadi bahan ketika sampan menulis dalam bentuk laporan. Sehingga bukan ini ditempel di laporan, tapi laporan itu adalah bahasa penjenengan untuk mengolah seluruh data mentah ini. Kalau ada bagian-bagian penting yang perlu di-quote secara langsung, quote secara langsung. Tapi nggak masuk akal 60 halaman semuanya quote langsung. Menurut Bapak, menurut Bapak. Oke. Di sini itu udah ada catatan jenengan. Oh iya, ini sebetulnya sama ya dengan ini. Di sini juga sama sudah mulai memberi catatan. Oh iya ya, itu referensinya itu. Nah, kan sama udah menyusun teori kan? Iya. Oh ini nggak sesuai nih dengan teori ini. Ini udah ada catatan-catatan jenengan. Yang ini nanti itu menjadi bagian dari analisis jenengan. Referensinya udah mulai ketahuan dan sebagainya. Oke? Dokumen. Nah ini adalah interview. Data interview. Yang kedua, dokumen. Kita punya dokumen apa saja. Dan setiap dokumen dikasih dikasih penjelasan tadi kayak ini. Dokumen tentang apa, dokumen tentang apa, dokumen tentang apa. Kalau misalkan foto, oh ini foto saat, nah kayak gitu. Saat ketika mulai hadirnya para penyerang itu di desa Karanggaya, nah kayak gitu. Tahu semua kan? Udah ketahuan semuanya. Field note juga seperti itu. Nih, ini field note. Kasih juga, ini field note tentang peristiwa apa, tanggalnya ini. Oke, wes. Udah begitu kita tahu semuanya kayak gini, sampean kan mulai membuat laporan nih, ya. Ya, ini semuanya, ini adalah data mentah. Sekarang kita mulai membuat laporan, penulisan kan. Bab 1 selesai. Karena bab 1 kita sudah memiliki, ya kita memiliki proposal. Tapi apakah bab 1 sama dengan proposal? Salah, nggak sama. Ingat-ingat itu. Karena proposal itu adalah rencana penelitian. Sementara laporan ini, bab 1 itu adalah laporan pasca penelitian. Kan nggak masuk akal. Bagaimana mungkin proposal yang rencana penelitian bisa menjadi laporan pasca penelitian? Problem lagi berarti. Nggak masuk akal. Oh, gitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Bab 1 itu ingat-ingat itu adalah bab laporan, bukan proposal. Kalau to propose itu adalah to plan something. Sementara bab 1 itu adalah to report something after you do research. Jadi nggak bisa lagi di halaman 1 itu saya akan mewawancarai. Jelaskan kamu itu sudah mewawancarai siapa, gitu loh. Jadi kalau di proposal itu kan gini, wawancara ini akan dilakukan dengan kepala desa, dengan kiai, dengan ini. Akan. Tapi kalau sudah menjadi laporan bab 1, laporkan proses wawancara itu dengan siapa saja. Kalau observasi apa saja. Oke? Yang banyak mengulang hal itu, Rob. Tidak mengulangi proposal. Enggak mengulangi proposal, namanya juga report. Dan terkadang yang banyak dikontrol akan diubah sudah. Tapi bisa saja kalau memang ternyata itu udah koheren. Bayangin kalau nggak koheren. Tambah susah lagi. Jadi misalkan kan kita bisa melakukan dalam proposal penelitian kualitatif itu kita mengincar para narasumber ini. Ternyata di lapangan narasumber yang kita incar itu bukan informan yang tepat. Nah kalau akan tiba-tiba kemudian menjadi H kan fatal. Iya kan? Jadi ini sebetulnya kita sudah memilikinya. Bab 1 itu kita sudah memiliki materi awalnya yaitu proposal. Tapi pastikan bahwa
itu sudah mulai bahasanya bahasa laporan.